Halo para sobat gudang desain, ketemu lagi dengan Gede ya. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Hari ini Gede ingin mewujudkan lagi permintaan salah seorang sobat gudang desain di kolom komentar yang menginginkan rumah 9x12 meter. Kira-kira seperti apa penataannya hari ini? Kita akan lihat dari bagian tampak depannya dulu, Kak. Menginginkan rumah yang terkesan gagah dengan permainan warna putih, abu-abu dan sedikit sentuhan warna kayu, itu adalah konsep yang coba Gede angkat pada desain rumah sore hari ini. Rumahnya berdiri di atas lahan 108 meter persegi dengan luas bangunan 80 meter persegi. Budgetnya di kisaran 310 sampai 330 juta ya, Kak. Sekarang kita akan lihat bagian denah rumah hari ini yang berpusat pada bagian ruangan duduk keluarganya. Tepat di bagian samping kanan akan ada area taman dan musola, dan di samping kirinya akan ada area dapur yang merupakan bagian dari servis areanya. Untuk masuk ke dalam rumah ini ada dua akses utama dan akses samping yang menuju ke bagian dapurnya tadi. Pada desain rumah hari ini Gede buatkan 3 buah kamar tidur, 1 kamar tidur utama di depan, dan 2 buah kamar tidur anak tepat berada di bagian belakang dari ruangan duduk keluarganya. Sementara untuk desain atap rumah hari ini sesuai permintaan di kolom komentar, Gede menggunakan desain atap pelana bersusun yang seperti biasa Gede kombinasikan dengan beberapa bukaan, tepatnya di bagian atas dari taman indoor dan area laundry di bagian belakang kiri rumah. Seluruh kanopi kacanya di sini Gede menggunakan kaca tempered yang ketebalannya minimal 10 mili ya, Kak. Kita akan lihat lebih detail lagi bagian tampak depan rumah hari ini. Kita mulai dari sisi yang sebelah depan kanan rumah. Seperti yang akan kita lihat di bagian depan kanan rumah ini, Gede sudah buatkan 1 buah area halaman yang Gede ubah menjadi area taman pertama yang memiliki ukuran 3x1,5 meter, di mana di bagian belakangnya ada bukaan jendela dari kamar tidur utama yang Gede kombinasikan dengan pasangan panel konwood tuh, Kak. Berlanjut ke bagian berikutnya, yaitu ke bagian tengah rumah, akan ada pintu masuk pertama menuju ke rumah yang diikuti dengan pintu utama di bagian belakangnya yang sudah Gede berikan juga ukurannya tuh, Kak. Untuk memberikan aksen yang berbeda di bagian pagarnya, tepat di samping dari pintu carport, Gede berikan pasangan kombinasi antara batu alam dan panel konwood di bagian samping pintu carport dan pintu kecilnya. Ya, ini untuk variasi aja bagian pagarnya ya, Kak. Kemudian di bagian sampingnya akan ada area carport yang akan membawa ganasista menuju ke bagian pintu samping rumah ini. Area carportnya naik 40 cm dan Gede buat dengan ukuran 3x4,5 meter, dilengkapi dengan kanopi kaca tempered di bagian atasnya. Kemudian tepat di bagian belakang carportnya akan ada lagi pasangan panel konwood yang Gede kombinasikan dengan pasangan glass box serta ada bukaan sirkulasi udara kecil di atasnya yang dari arah kamar mandi yang ada di belakangnya. Di belakang area carport ini pula ada 3 buah bukaan jendela yang memiliki ukuran yang sama ya, Kak. Seperti yang tadi Gede sudah katakan, ketinggian carport ini adalah 40 cm dari jalan yang di depan. Untuk menuju ke area teras, Agandansista akan naik 2 undakan ke ketinggian 80 cm. Apabila Gede putar kameranya, ini Gede sorot dari arah terasnya. Itu yang di kejauhan adalah akses yang dari arah carport menuju ke bagian teras. Untuk area terasnya sendiri, ini Gede buat tidak terlalu besar ya, Kak, dengan ukuran 3x1 meter. Karena di bagian dalam rumah, Gede sudah siapkan 1 buah area ruangan tamunya. Nah, setelah kita melihat area teras, area carport, dan area taman yang di depan kanan, berarti seluruh area yang ada di bagian depan sudah Gede jelaskan. Dan sekarang saatnya kita lihat bagian interiornya, Kak. Sesaat Agandansista masuk ke dalam rumah ini, Gede sudah siapkan 1 buah ruangan tamu yang cukup besar dan nyaman ini. Untuk ukuran ruangan tamunya adalah 3x4 meter. Yang seperti Agandansista lihat, di sini Gede menggunakan kombinasi warna yang berbeda di bagian interiornya. Tepat di bagian belakang sofa 2 seatnya juga Gede berikan finishing HPL ya, Kak. Nanti Gede berikan linknya di deskripsi video untuk Agandansista lihat-lihat dan pelajari bahannya.
Berlanjut ke ruangan berikutnya, antara ruangan tamu dan ruangan keluarga sesuai permintaan. Di sini GD menata interiornya dengan sistem open space, jadi tanpa sekat, tapi tentu saja ini bisa disesuaikan lagi. Nah, sekarang kita lihat bagian ruangan duduknya yuk kak. Area ruangan duduk yang menjadi pusat desain di rumah kali ini GD buat dengan ukuran 4x3,5 meter. Di bagian belakang dari sofa hitamnya itu adalah akses yang dari arah pintu samping ya kak. Jadi dari pintu samping bisa belok ke ruangan keluarga atau lurus menuju ke area ruangan servis yang ada tempat di bagian samping dari ruangan duduk ini. Untuk lebih jelasnya nanti akan GD jelaskan lagi. Sekarang GD mau putar kameranya dan kita berdiri dari arah dapurnya. Kalau dari arah dapur berjalan ke bagian ruangan keluarga, di sebelah kanan akan ada 2 buah pintu ke kamar tidur anaknya. Itu lurus ke sana akan ada area taman yang berdampingan dengan area musola di rumah kali ini. Tepat di bagian samping dari musolanya akan ada akses pintu yang menuju ke kamar tidur utama di bagian depan kanan rumah. Sekarang kita lihat satu-satu ya kak. Kita mulai dari kamar tidur utamanya ini yang GD buat dengan ukuran 3x4,5 meter. Cukup besar ukurannya karena di kamar tidur utama ini ada kamar mandinya sendiri. Selain dilengkapi dengan lemari baju dan meja rias, di kamar tidur utama ini juga ada meja TV-nya tuh kak, tepatnya di bagian kaki ranjang. Sesaat sebelum Aganda Sista keluar dari kamar tidur utama ini, di sebelah kiri kamera akan ada pintu menuju ke kamar mandi yang GD buat dengan ukuran 2x1,5 meter yang GD lengkapi dengan kloset duduk dan juga shower yang dipisahkan dengan pintu kaca tuh kak. Sementara untuk bagian dindingnya seperti biasa GD gunakan pasangan WBC lagi ya kak, supaya ada sentuhan warna kayu di bagian kamar mandinya. Nah, setelah kita melihat kamar tidur utamanya, sekarang kita kembali dulu yuk kak ke ruangan keluarganya tadi. Setelah kita melihat area kamar tidur utama yang berada di bagian depan kanan rumah, sekarang kita akan bergeser ke bagian tengah kanan untuk melihat area taman dan area musolanya. Dilengkapi dengan sunroof di bagian atasnya, taman yang berada di bagian tengah kanan rumah ini GD buat dengan ukuran 2x1,75 meter. Area taman yang di tengah ini pula berfungsi sebagai bukaan cahaya dan udara dari kamar tidur anak yang ada di belakangnya. Di area taman ini pula seperti biasa GD sudah siapkan satu spot untuk Aganda Sista mengambil air wudhu. Sementara untuk area musolanya sendiri, di sini GD buat dengan finishing lantai kayu yang bisa diganti dengan keramik bermotif kayu ya kak. Sementara untuk area musolanya ini totalnya GD buat dengan ukuran 2x1,75 meter yang tentu saja masih bisa dilebarkan sedikit dengan mengecilkan area taman yang ada di bagian samping kanannya, disesuaikan lagi dengan kebutuhan masing-masing. Selepas dari area musola dan area taman yang ada di bagian tengah kanan rumah, kita akan bergeser lagi tepatnya ke bagian belakang kanan rumah untuk melihat kamar tidur anak yang pertama. Area kamar tidur anak yang pertama ini GD buat dengan ukuran 3x2,5 meter. Sudah dilengkapi dengan lemari baju, satu buah meja belajar, serta bukaan yang tadi sudah GD katakan yang mengarah ke bagian taman yang ada di depannya. Dari kamar tidur anak yang pertama ini langsung aja kita melihat kamar tidur anak yang kedua yang berada tepat di sebelahnya kak. Untuk area kamar tidur anak yang kedua ini memiliki ukuran yang sama dengan kamar yang pertama tadi. Di sini GD juga menatanya dengan satu buah lemari baju dan juga meja komputer tuh kak. Sementara untuk bukaannya di kamar tidur anak yang kedua ini ada di bagian kaki ranjang yang mengarah ke bagian ruangan laundry yang ada di sampingnya. Nah, setelah kita melihat area kamar tidur anak, kita akan kembali lagi ke bagian ruangan duduk keluarganya kak. Kita sudah melihat area ruangan tamu dan ruangan keluarga. Juga kita sudah melihat seluruh ruangan yang ada di sisi sebelah kanan rumah, yaitu area musola, kamar tidur utama, dan 2 buah kamar tidur anak yang berada di sisi belakang rumah. Sekarang saatnya GD mengajak Aganda Sista untuk kita pindah ke bagian sisi kiri rumah. Untuk area sisi kiri rumah ini udah GD kelompokkan sebagai area servis di desain rumah hari ini ya kak, supaya rapi penataan interiornya.
Di area sisi kiri ini akan ada area dapur dan ruangan makan, area laundry dan taman belakang, juga ada kamar mandi yang kedua. Yuk sama-sama kita lihat area ruangan servisnya. Kita akan mulai dari area dapur dan area ruangan makannya. Area dapur ini Gede buat dengan ukuran cukup besar nih. Totalnya adalah 3 dikali 3,5 meter. Area dapur ini pula menjadi tembusan akses yang dari arah belakang carport. Seperti yang akan kita lihat, di bagian dapurnya ini pula Gede sudah berikan satu buah meja makan lengkap dengan 4 kursi makannya. Yang mana tepat di bagian belakang dari ruangan makan ini akan ada lagi satu buah area taman yang berada berdampingan dengan area laundry di desain rumah hari ini. Oh iya, ini antara area dapur dan ruangan keluarga tidak Gede berikan sekat ya. Tapi kalau Aganda Sista ingin tambahkan sekat itu juga boleh. Yang Gede berikan sekat adalah akses dari dapur ini menuju ke bagian ruangan laundry dan taman belakang yang Gede buat dengan ukuran 3 kali 2,5 meter. 3 kali 2,5 meter ini terbagi 2 untuk area taman dan area laundrynya ya kak. Ukuran ruangan laundry dan area tamannya tentu saja ini bisa disesuaikan lagi dengan kebutuhan dan selera masing-masing, mana yang mau lebih besar. Yang pasti area laundry dan taman yang berada di bagian belakang kiri rumah ini berfungsi sebagai arah bukaan cahaya dari kamar tidur anak kedua yang tadi sudah kita lihat. Dan juga untuk memberikan kesan yang alami di bagian ruangan makannya. Jadi kalau Gede sih lebih baik Gede bagi 2 rata aja. Kalau kalian bagaimana? Mau gedein area laundrynya, area tamannya, atau seperti yang Gede buat? Coba komen di bawah. Dari arah dapurnya kita akan bergerak lagi ke bagian depan, tepatnya ke bagian carport. Karena Gede mau kasih lihat nih, kalau dari arah carport Aganda Sista belok ke kiri itu akan ada akses menuju ke ruangan keluarga. Sementara kalau belok ke kanan dari arah carport ini akan ada pintu menuju ke kamar mandi yang kedua di desain rumah hari ini. Kamar mandi yang kedua ini Gede buat dengan total ukuran 1,5 dikali 1,5 meter yang sesuai permintaan Gede letakkan agak dekat ke bagian carportnya. Kemungkinan kamar mandi ini akan digunakan untuk bersih-bersih setelah berpergian ataupun menyiapkan untuk kebutuhan tamu yang ingin ke kamar mandi. Nah, setelah kita melihat area ruangan servis, berarti keseluruhan ruangan di desain rumah hari ini sudah Gede jelaskan. Semoga desain yang Gede buat sore ini bisa menjawab permintaan sobat Gudang Desain yang sudah menulis di kolom komentar. Bantu like videonya dan bantu bagikan video ini ke teman-teman yang lainnya kak, agar kita bisa mencapai 300.000 subscriber di akhir bulan Juli ini. Terima kasih ya Aganda Sista sudah menonton sampai habis. Mohon maaf pastinya Gede ada kekurangan. Kita ketemu lagi kak di rumah berikutnya. Bye.